Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas dari kelas 11 MIPA 2 ingin membagikan video pelajaran PPKN kelas 11 tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelago yang terdiri atas pulau-pulau yang dibatasi oleh laut dan selat. Sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak etnis dan budaya, Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kesatuan bangsa. Untuk menyiasati hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya yakni diwajibkan kepada seluruh masyarakat untuk memupuk komitmen persatuan dalam keberagaman, seperti tidak menyinggung sara, harus saling menghormati antaragama dan keyakinan, serta menghargai perbedaan budaya. Dengan demikian akan muncul karakter bangsa yang tercermin lewat generasi muda yang mampu menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan serta sikap toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara, kebinekaan harus dimaknai melalui masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Adapun alat-alat pemersatu bangsa yaitu adalah dasar negara yaitu adalah Pancasila, dan yang kedua ada bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga ada lambang negara yaitu adalah burung Garuda. Yang keempat ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Dan yang kelima ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Dan yang keenam ada lagu-lagu perjuangan. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat menunjukkan hal-hal sebagai berikut, yaitu adalah kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang. Yang kedua ada pergaulan antar sesama menjadi lebih akrab. Dan yang ketiga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dan yang keempat ada pembangunan berjalan lancar. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, dan budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Nah, adapun cara mempererat persatuan akan tegak jika peraturan yang mengatur masalah suatu suku atau hak individu ditegakkan dengan baik. Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengatur dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan umum. Dengan demikian, permasalahan dan perselisihan bisa dihindari dengan memberikan perlindungan secara penuh kepada setiap warga negara. Dan selanjutnya ada pentingnya toleransi. Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam perlu ada toleransi yang tinggi antar kebudayaan. Sikap saling menghargai antar golongan, mengenali dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan. Persatuan bangsa merupakan syarat mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan mementingkan diri sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat di sila ketiga hanyalah mimpi yang tak akan pernah terwujud. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Selanjutnya, faktor-faktor pembentukan integrasi nasional. Integrasi nasional bangsa berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi. Integrasi bangsa Indonesia direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pluralitas. Masyarakat plural merupakan belati
bermata ganda, di mana pluralitas bisa menjadi rahmat dan bisa menjadi ancaman. Pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan, sedangkan pluralitas sebagai ancaman adalah terjadinya konflik satu sama lain dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Adapun faktor pembentuk integrasi nasional, yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, dan yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Dan ada yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Dan ada yang kelima, yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Dan ada yang keenam, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Dan yang ketujuh, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Dan ada yang kedelapan, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Dan adanya yang kesembilan, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Dan yang terakhir, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Selain ada faktor pembentukan integrasi nasional, ada juga faktor penghambat integrasi nasional, yaitu yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Dan yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keseratan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Jadi intinya kita harus saling menghargai satu sama lain, apalagi kita itu satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Ya, jadi sebagai masyarakat yang baik kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dan membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik. Baik, sekian, terima kasih. Itu adalah video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.